Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang metode pembuatan tablet. Di mana yang kita ketahui ada beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet, yaitu yang pertama bahan pengisi, yang kedua ada bahan pengikat, kemudian bahan penghancur, kemudian yang terakhir ada bahan pelicin. Selanjutnya kita masuk dengan metode pembuatannya. Yang pertama, pembuatan tablet dengan cara metode kempa langsung. Yang kedua, metode granulasi. Kita akan membahas tentang metode granulasi. Yang kedua ada metode granulasi kering, di mana bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini di antara lain tablet hisap ekstrak bunga rosella dengan resep ekstrak bunga rosella sebesar 100 mg setelah kering menjadi 94,5 mg. Kemudian ada manitol sebanyak 200 mg, laktosa 200 mg, sol gelatin 10% dalam larutan gula QS, dan Mg stearat sebanyak 5 mg. Di mana perhitungan yang dihasilkan antara lain ekstrak bunga rosella sama dengan 47,250 mg. Kemudian monitol 100 mg, laktosa 100 mg, monitol sebanyak 100.000 mg, laktosa 100.000 mg, sol gelatin 10% QS, serta Mg stearat 2.500 mg. Di mana caranya yaitu cara pembuatannya itu dengan menimbang semua bahan tablet sebanyak 500 tablet. Kedua, membuat sol gelatin 10% sebanyak 100 ml, kemudian monitol dicampur dengan laktosa ekstrak bunga rosella, lalu ditambahkan sol gelatin dalam larutan gula sampai terbentuk massa kempa. Kemudian diayak dengan ayakan 12 mes, lalu granul basah yang dihasilkan di oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu granul kering yang dapat diayak dengan ayakan 14 sampai 30 mes. Granul diuji sifat fisiknya. Granul kering ditimbang untuk menghitung jumlah Mg stearat yang diperlukan. Kemudian granul kering yang ditimbang untuk menghitung jumlah Mg stearat yang diperlukan, ditambahkan Mg stearat dalam granul tersebut, lalu campur sampai homogen selama 5 menit. Kemudian yang terakhir, campur di tablet. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang granulasi basah. Yang pertama, bahan obat ditambah dengan pengisi, kemudian terjadi pencampuran, lalu penambahan bahan pengikat, serta pengayakan basah, lalu kemudian pengeringan, pengayakan kering, penimbangan bahan, penambahan bahan pelicin dan penghancur, serta lakukan penabletan. Kemudian selanjutnya ada granulasi kering. Bahan obat ditambah dengan pengisi plus pengikat. Terjadi pencampuran, kemudian slugging, penghancuran lagi, kemudian pengayakan, lalu lakukan penimbangan, kemudian penambahan pelicin ditambah dengan bahan penghancur, lalu kemudian penabletan. Yang terakhir, kempa langsung. Caranya yaitu dengan bahan obat ditambah dengan eksipien, lalu pencampuran bahan, kemudian lakukan penabletan.
Setelah semua proses dilakukan, kita akan membahas tentang tablet sebelum terjadi pengeringan. Yang pertama, berat tutup sebesar 4,5 dengan alas yang digunakan sebanyak 43,2 gram dengan sampel 25 gram. Kemudian hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 112,7 gram. Ini yang kedua, berat pertama dan yang kedua itu sama, yaitu sebanyak 44,5 gram. Kemudian alas yang digunakan juga sama dengan yang pertama, yaitu 43,2 gram. Kemudian sampelnya 25 gram, yang diambil sampel sebanyak 25 gram. Kemudian hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 112,7 gram. Kemudian yang ketiga, berat tutup yaitu 48,59 gram dengan alas yang digunakan seberat 45,62 gram. Kemudian sampelnya 25 gram, lalu hasil yang diperoleh yaitu 119,21 gram. Kemudian yang keempat yaitu 44,3 gram, lalu alas yang digunakan 44,32 gram dengan sampel 25 gram, kemudian hasil yang diperoleh 113,62 gram. Lalu yang kelima sebanyak 42 gram dengan alas 43,01 gram dengan sampel 25 gram dan 108,21 gram hasilnya. Terus selanjutnya berat tutup 40,21 gram dengan alas 47,44 gram dan sampel 25 gram dan memperoleh hasil 112,65 gram. Kemudian yang terakhir berat tutupnya itu 49,31 gram. Kemudian alas 46,43 gram dengan sampel 25 gram serta hasil yang diperoleh 120,65 gram. Kemudian setelah pengeringan, kita akan membahas hasil data setelah pengeringan. Dengan waktu pengeringan selama 15 menit dengan berat Petri yang digunakan 94,69 gram. Berat Petri ditambah granul, beratnya 118,90 gram, sehingga berat granul yang kemungkinan yang digunakan sebanyak 24,21 gram. Kemudian waktu 30 menit. Berat Petri dengan menggunakan berat Petri 87,7 gram, kemudian berat Petri ditambah granul sehingga menghasilkan berat 111,5 gram sehingga menghasilkan berat granul 23,8. Caranya itu dengan cara berat Petri ditambah hasil dari berat Petri ditambah granul ini dikurangi dengan 87,7 gram, yaitu berat Petri, sehingga menghasilkan hasil yang diperoleh di sini. Lalu dengan waktu 60 menit, berat Petrinya 88,62 gram,
berat Petri ditambah granul 112,44 gram dan berat granulnya 23,82 gram. Dengan waktu selanjutnya, waktu yang digunakan yaitu sebesar 90 menit. Berat Petrinya 83,21 gram. Lalu berat Petri ditambah granul yang digunakan yaitu berat Petri ditambah granul beratnya yaitu 106,44 gram. Lalu hasil yang diperoleh sebanyak 23,23 gram. Kemudian 120 menit. Waktu 120 menit. Waktu pengeringan. Berat Petrinya 27,62 gram. Lalu kemudian berat Petri ditambah granul menghasilkan berat 109,82 gram, sehingga berat granul yang digunakan yaitu 72,17 gram. Kemudian waktu dengan waktu 24 jam atau 1 hari. Berat Petrinya 95,65 gram. Lalu berat Petri ditambah granul 117,42 gram. Lalu berat granul yang dihasilkan yaitu 21,77 gram. Sekian hasil dari praktikum yang pertama, yaitu menghasilkan data setelah pengeringan dengan hasil berat granul yang pertama yaitu ini, dan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.